Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Keramat beri barona. Cakep. Tidak lupa beri acar. Cakep. Yang jawab salamnya lantang. Cakep. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Sekali lagi nih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Nurul Huda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah sudah berada di malam pertengahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kita sudah di pertengahan perjalanan kita melaksanakan ibadah saum, ibadah sunnah, dan berbagai nawafil, berbagai sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Kalau kita lari, kita sudah berada di tengah jalan. Kalau ibu bapak mudik yang ke Jawa mungkin sekarang berada di tol, ya. Nah, oleh sebab itu perjalanan kita sudah di tengah, tentu pasti akan sudah merasakan perubahan-perubahan. Pertama, saumnya. Kira-kira saumnya tambah semangat atau tambah loyo nih? Semangat. Alhamdulillah. Ibadah sholat sunat tarawihnya makin kesini makin semangat atau makin lemas? Bu, lemas. Ya. Di kesempatan malam ini saya diberikan tema yaitu sholat yang berkualitas. Nah, sedikit kita kupas ya. Di waktu yang singkat yang insya Allah diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya membahas sholat yang berkualitas sebetulnya saya malu. Kenapa? Saya belum merasa sholat saya berkualitas. Baru berusaha supaya sholat kita lebih baik dan berkualitas. Insya Allah. Namun mudah-mudahan ini menjadi referensi dan inspirasi bagi kita semuanya. Bahwa sholat itu ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, fiha wa ba'daha, yaitu pertama ketika sholatnya, dan yang kedua setelah sholatnya. Jadi dua ekses atau efek ketika seseorang melaksanakan sholat. Pertama dari kegiatan sholatnya. Orang yang sholatnya benar, yang sholatnya khusyuk, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, itu tanda orang yang akan menjadi orang sukses. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara ciri orang mukmin yang sukses adalah yang sholatnya khusyuk. Tadi mau tanya Bu, Ibu Bapak mau tanya nih, tadi kita melaksanakan sholat isya. Berapa rakaat Pak? 4 rakaat. Ketika takbir imam Allahu Akbar, pikiran kemana Bapak Ibu? Ada yang mikir THR belum turun, Ustaz ya? THR dinas belum turun. Tunjangan ditunggu-tunggu, di perusahaan baru dengar-dengar baru mau turun.
Yang mau mudik bingung naik apa, ya. Rupa-rupa, betul nggak? Oh. Jujur itu ya. Jadi kualitas sholat kita pertama ketika melaksanakan. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib ketika memahami ayat 2 surat Al-Mu'minun? Yang dimaksud dengan khusyuk, khusyu'ul qalbi. Khusyuk itu adalah hati kitanya hadir. Hati kitanya hadir ada. Ketika Allahu Akbar, hati kita sedang sholat. Bukan ngelamun sana sini, apalagi ibu-ibu lupa nyimpen uang 20.000. Ingat di mana uang ini? Ya, betul gak? Ada yang pengalaman nih? Jadi ketika kita takbir, di situ hati kita hadir. Kita itu sholat. Dari mana sampai mana? Yaitu takbir sampai salam. Nah, kita evaluasi kualitas sholat kita. 5 waktu al-maktubah, yang 5 waktu itu berapa sholat yang tiap hari sholat kita hadir hati kita di saat takbir sampai salam. Ada ibu bapak merasakan nggak? Merasakan nggak? Ada yang sering merasakan hadir ketika setiap sholat 5 waktu? Insya Allah. Itu yang pertama. Jadi kualitas sholat kita bisa diukur sejauh mana kekhusyuan kita ketika kita melaksanakan sholat. Bagaimana penilaian Allah? Itu bukan urusan kita. Kualitas sholat kita berapa nilainya? Itu mah urusan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa nilai kita? Yang penting kita berusaha menjadikan sholat kita khusyuk. Bagaimana kualitas sholat? Pertama, Rasulullah SAW, beliau mengungkapkan ju'ila qurratu aini fis sholat. Ya, dijadikan indahnya pandangan saya itu ketika sholat. Rasulullah itu. Ibu bapak, kalau kita sholat ini masih merasa beban atau kewajiban atau kebutuhan selama ini? Jujur. Kewajiban atau kebutuhan selama ini kita melaksanakan sholat? Kalau kebutuhan, pasti sebelum adzan sudah ada di masjid. Tadi berapa orang Pak Haji di masjid sebelum adzan? Dihitung jari ya. Ketika adzan masih berapa orang masuk. Setelah beres adzan baru muncul ya. Orang yang butuh pasti bergegas Pak. Ibarat ini kita mau ngambil uang di ATM. Ibu bapak kan sering ngambil uang di ATM tuh. Kira-kira kalau disuruh kita ngambil ke ATM, leha-leha, nyantai atau buru-buru ke ATM? Pasti buru-buru. Kenapa? Pertama takut macet, kedua ATM-nya takut ngantri, buru-buru ngambil uang. Kenapa? Karena butuh, dan orang butuh itu pasti bergegas memenuhi kebutuhannya. Nah, konsep di mana orang yang sholatnya berkualitas menempatkan sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menempatkan sholatnya? Ketika Ali bin Abi Thalib setiap mau sholat, dia bergetar hatinya. Ya Allah, bergetar hatinya. Betul-betul dia menempatkan sholat itu bukan sekedar kewajiban. Di saat ditanya oleh para sahabatnya, wahai Ali, kenapa engkau setiap mau sholat itu bergetar hatimu? Kelihatan kamu itu, badan kamu itu seperti yang gemetar. Kata Ali bin Abi Thalib, saya setiap melaksanakan sholat, ingat bahwa sholat itu bukan kewajiban, tetapi amanah. Luar biasa. Ali menempatkan sholat itu amanah. Kenapa? Karena hanya manusia yang sanggup melaksanakan sholat. Ketika diserahkan ke gunung, gunung angkat tangan. Diserahkan ke bumi, bumi angkat tangan. Siapa yang sanggup, yang berani?
menerima tantangan sholat manusia. Maka ketika manusia sanggup melaksanakan, berarti siap menjalankan amanah. Bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan sholat? Beliau ketika mau sholat dan di saat sholat, di situ air matanya selalu berlinang. Air matanya selalu berlinang. Ibu bapak pernah nggak, sering nggak kita sholat air mata kita berlinang? Sakit mata kata Ustaz. Kalau sakit mata nggak semusuh berlinang air mata. Ibu-ibu sering berlinang air mata ketika sholat? Sering. Ya. Ya Allah. Sering kenapa? Ingat banyak kebutuhan, di situ nangis ketika sholat ya. Nah, jadi Umar bin Khattab memberikan gambaran uswah bagi kita. Betul-betul dia dekatnya dengan Allah, dia rindunya kepada Allah, sehingga sholat dijadikan tempat bagaimana mencurahkan hatinya, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita selalu berusaha. Kita ikhtiar tidak boleh berhenti, kita ikhtiar tidak boleh kita putus asa, terus perbaiki sholat kita. Karena di akhirat nanti awwalu ma yuhasabu 'abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab dalam rangkaian ibadah kita adalah sholat. Semakin berkualitas, bernilai sholat kita, insya Allah amalan-amalan lain pun akan terbawa mendapatkan nilai, menambah nilai ibadah kita, insya Allah. Wa ba'daha, dan setelahnya dalam praktek kehidupannya, orang yang sholatnya berkualitas digambarkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan berdampak kepada kepribadian seseorang. Sholatnya yang berkualitas, dia akan selalu mempunyai kepribadian yang betul-betul taat kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang dilarang, berusaha, jiwanya itu tidak mau melaksanakan pelanggaran Allah, tidak mau melaksanakan maksiat, berusaha untuk menjauhi segala hal yang membuat Allah murka. Itulah gambaran sholatnya yang berkualitas. Jadi sholat itu adalah merupakan gambaran jiwa seseorang. Sholatnya semakin baik, sholatnya semakin berkualitas, maka kehidupannya insya Allah semakin berkualitas. Yuk kita sama-sama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat bagi kita. Untuk apa? Memperbaiki, memperbanyak kualitas sholat kita, kuantitas sholat kita. Sujud kita adalah gambaran di mana kita ingin dekat dengan Allah. Orang yang selalu dekat dengan Allah, insya Allah kehidupannya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walaupunikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.